Teks 7 kekhawatiran Bunda, cewek antik awas. Suara teriakan orang itu menyadarkan Rania. Dengan cepat dia menepi ke pinggir jalan. Hei, kamu lagi mikir apa sampai tidak sadar hampir ditabrak mobil? Tanya pria itu yang ternyata Randy. Mikirin makanan. Hehe, jawab Rania malu. Segitunya, ucap Randy heran. Iya, kalau gitu saya lanjut jalan. Makasih bantuannya Tuan, kata Rania sambil melanjutkan jalannya untuk mencari makan. Hei cewek antik, tunggu dulu, kata Randy menahan Rania. Ada apa Tuan? Saya udah lapar nih, kata Rania masih tersenyum biarpun terpaksa. Biar saya antar kamu cari makan, tawar Randy sambil tersenyum tulus. Tidak usah Tuan, saya bisa pergi sendiri, ucap Rania lagi. Kamu anak cewek, bahaya loh jalan sendirian malam-malam gini, kata Randy lagi. Lebih bahaya lagi kalau aku sama kamu, batin Rania. Tidak, makasih Tuan, Rania sambil berjalan. Tapi Randy tidak menyerah, dia tetap mengikuti Rania dengan membawa motor antiknya yang mogok hari itu. Ternyata Randy memang menyukai segala yang berbau antik. Hehe. Ayuklah, kamu tidak akan rugi kalau pergi denganku. Secara aku ganteng loh, ucap Randy pede. Aduh, kepedean amat Tuan Cendol satu ini, batin Rania sambil geleng-geleng kepala. Rania tidak menanggapi Randy. Dia tetap jalan sambil melihat apa yang enak untuk makan malam hari ini. Jarang loh aku nawari kayak gini. Biasanya cewek-cewek yang ngejar dan ngajak aku, timbal Randy lagi. Emang saya peduli. Kalau Tuan mau silakan pergi dengan cewek-cewek itu, jawab Rania santai. Cie kamu cemburu ya? Haha, kata Randy sambil tertawa. Ini orang kok nggak nyambung gitu, batin Rania sambil tepuk jidat. Iya kan kamu cemburu, kata Randy dengan kepedean yang over. Tidak, untuk apa saya cemburu, jawab Rania malas. Terus, kenapa kamu tidak mau pergi makan sama aku? Tanya Randy serius. Gini ya Tuan, yang pertama saya pengen makan sendiri. Yang kedua tidak ada alasan saya cemburu sama Tuan dan yang ketiga Tuan berisik terlalu banyak omong dan kepedean. Hehe, Randy ketawa. Rania melihat gerobak penjual bakso tidak jauh dari tempat dia berdiri. Rania memutuskan untuk makan bakso. Dia berjalan ke arah gerobak bakso diikuti Randy. Kang baksonya satu mangkok pedas ya, pesan Rania sambil duduk di bangku plastik yang sudah disediakan. Saya juga Kang satu mangkok tapi tidak pedas, ucap Randy yang sudah duduk di sebelah Rania. Kenapa Anda masih di sini? Tanya Rania bingung. Karena saya juga mau makan bakso, jawab Randy santai. Biasanya kalau anak orang kaya nggak mau makan di pinggir jalan gini. Tuan Cendol memang beda, batin Rania sambil geleng kepala. Baik Neng, dan tunggu sebentar saya buatkan. Hei kenapa kamu mau jadi sopir Kak Radit? Secara Kak Radit itu orangnya sedingin es dan pemarah lagi, tanya Randy. Karena saya butuh uang, jawab Rania singkat. Bagaimana kalau kamu jadi sopir saya saja, tawar Randy. Ngak makasih, jawab Rania. Kenapa kamu tidak mau? Karena, Rania berhenti. Karena apa? Randy tidak sabar. Karena saya mau makan bakso. Haha, jawab Rania sebab baksonya sudah siap. Ih kamu ini, ucap Randy kesal sambil menerima mangkok bakso pesanannya. Ayolah Rania kamu jadi sopir saya. Kalau kamu mau saya akan terima tawaran Kak Radit jadi wakil CEO, keren ngak, bujuk Randy lagi. Aduh, Tuan Cendol Anda berisik sekali saya mau makan bakso dulu. Gumam Randy. Mereka mulai memakan bakso dengan lahap. Tidak butuh waktu lama bakso mereka sudah habis dimakan. Berapa Kang? Tanya Rania. Sekalian bayarin punya saya juga ya, pinta Randy sambil tersenyum. Bayar sendirilah, Anda yang pesan, jawab Rania lagi. Tapi kamu yang traktir, jawab Randy enteng. Kapan saya bilang mau traktir? Rania bingung. Barusan, hehe, Randy tertawa. Dengus Rania. Aku lupa bawa uang cash, jelas Randy lagi. Ialah orang kaya mah beda. Jadi berapa harga keduanya Kang? Tanya Rania. Setelah membayar baksonya, Rania pun berniat untuk langsung pulang. Hei cewek antik kamu mau kemana? Tanya Randy sambil menghidupkan motornya. Mau pulang, jawab Rania sambil berjalan. Tunggu biar aku antar, kata Randy. Nggak usah saya bisa pulang sendiri, jawab Rania. Bagus bunyinya Tuan Cendol membonceng cewek antik pakai motor antik, haha, Randy tertawa. Untung adik bos, kalau tidak sudah kujitak jidatnya, batin Rania. Tapi motor Randy tidak mau hidup mogok lagi. Ayo Latong jangan mogok dong, omel Randy. Haha, kalau gitu saya dulu Tuan. Selamat mendorong, bye-bye, ucap Rania senang sambil jalan meninggalkan Randy. Hei tunggu, bantuin aku dorong, teriak Randy. Tapi karena Rania sudah berjalan jauh, teriakan Randy diabaikan. Dasar Lutong, tidak bisa baca situasi pakai acara mogok segala. Gagal deh ngantar cewek antik pulang, omel Randy kesal. Setelah itu Randy menelpon seseorang. Entah apa yang dibicarakannya. Rania sudah berada di kamarnya dan sahabatnya belum juga pulang. Rania tertawa geli memikirkan Randy. Gimana caranya dia pulang ya, ucap Rania.
Sedang memikir itu Rania baru ingat untuk menelpon bundanya. Tut tut tut. Halo sayang, terlihat bunda di layar HP. Halo bun, apa kabar? Rania kangen bunda. Hehe, bunda juga kangen sayang, gimana kerjaan kamu hari ini? Lancar bun, oh ya paman sama bibi mana bun? Ada di kamarnya, mereka sudah tidur. Oh, Rania ada yang mau diceritakan sama bunda. Mau cerita apa sayang? Tadi Rania ngantar bos ke perusahaan W Group. Huruf W sama dengan nama belakang Rania ya bun. Hehe. Mendengar nama W Group raut wajah bunda Rania berubah tegang, dia masih berusaha tersenyum. Jadi pas di parkir mobil Rania tidak sengaja menabrak bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan. Dia bersama asisten atau pengawalnya Rania tidak tahu. Yang Rania heran dia malah bertanya tentang kalung yang bunda kasih, kebetulan dia melihat kalung itu Rania pakai. Terus dia menanya nama Rania. Dan yang terakhir karena ponsel Rania jatuh mungkin dia melihat foto aku sama bunda. Jadi pengen pinjam ponsel Rania. Terus kamu kasih lihat, tanya bunda penasaran tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ya tidaklah bun, Rania cuma bilang nama saja. Kalau kalung sama ponsel Rania ngak mau lihat kan, ngak kenal sama orangnya. Syukurlah, ucap bunda lega. Kok bunda lega gitu? Ngak apa-apa, ya sudah kamu tidur lagi, udah malam besok kamu terlambat kerja. Iya, selamat malam bunda, Rania sayang bunda, bunda juga. Panggilan dimatikan, Rania bukan tidak melihat perubahan raut wajah bundanya. Tapi Rania tidak mau bertanya lebih jauh. Apalagi hari sudah larut malam dan mata Rania juga sudah ngantuk. Biarlah waktu yang menjawab setiap pertanyaan di hati Rania. Sementara bunda Rania gelisah tidak bisa menghilang rasa kekhawatirannya setelah mendengar cerita Rania. Dia keluar kamarnya dengan cepat menuju kamar paman Rania yang juga kakaknya. Tok tok tok. Mas buka pintunya, panggil Retno bunda Rania. Cekelik, pintu kamar terbuka. Rendra paman dan Susi bibi Rania keluar. Ada apa dek? Tanya Rendra. Gimana ini mas, Rania, kata Retno terputus-putus. Rania kenapa? Tanya Rendra yang melihat Retno mulai menangis dan membawanya duduk di sofa. Ini minum dulu biar tenang, Susi menyodorkan gelas berisi air kepada Retno. Setelah Retno meminum air dia menceritakan apa yang dikata Rania pas mereka video call tadi. Tidak ada perubahan dari air muka Rendra. Dia masih bersikap tenang. Setelah Retno menyelesaikan ceritanya dia menangis lagi. Akhirnya kita tidak bisa terus menyembunyikannya dari Rania. Sudah waktunya dia tahu, ucap Rendra sambil menghela nafas. Tidak, Rania tidak boleh tahu, teriak Retno histeris. Tapi kita juga tidak bisa mengubah takdir dek. Sudah cukup selama ini kita menyembunyikan dari Rania. Dia juga berhak tahu siapa ayah kandungnya, jelas Rendra lagi meyakinkan Retno. Aku tidak rela mas, anakku ketemu sama dia, tidak rela, kata Retno lagi terus menangis sambil memukul-mukulkan tangannya ke sofa. Begitu besar luka yang dirasakan Retno. Sudah nanti kita pikirkan lagi. Kamu tidak boleh kayak gini. Penyakitmu bisa kambuh lagi, kata Rendra menenangkan Retno yang masih menangis terisak-isak. Sampai mati aku tidak rela mas, terdengar suara Retno menjadi lemah kemudian dia pingsan. Rendra dan Susi yang panik melihat Retno pingsan, mengangkatnya ke dalam kamar. Susi sibuk dengan mengosokkan minyak angin ke kaki, tangan dan hidung Retno. Air matanya sudah mengalir melihat keadaan adik iparnya itu. Gimana ini mas? Tanya Susi sama Rendra cemas. Kita tunggu saja sampai Retno siuman, jawab Rendra sambil bersandar di tembok kamar. Dia tidak tahu harus bagaimana membujuk adiknya. Kasihan sekali kamu, selalu dihantui rasa takut, ucap Susi lagi. Tidak beberapa lama Retno siuman. Karena badannya terasa letih dia pun tidur. Sejak Rania pergi ke Jakarta kondisi kesehatan Retno menurun. Ditambah lagi kecemasannya yang berlebihan. Tapi ketika Rania menelpon dia tidak mau melihatkan kondisinya. Sia juga tidak membolehkan Rendra memberitahu kondisinya kepada Rania. Apa tidak sebaiknya kita beritahu Rania tentang kondisi bundanya, tanya Susi setelah mereka kembali ke kamar. Aku juga ingin seperti itu. Tapi kamu tahu gimana Retno melarang kita memberitahu Rania, jawab Rendra pusing memikirkan adik dan keponakannya. Apa Rania akan baik-baik saja di Jakarta? Tanya Susi. Rania itu anak yang pintar dan kuat. Dimanapun dia berada, aku yakin dia bisa menjaga diri, ucap Rendra. Apa jadinya kalau Rania tahu keadaan bundanya? Semoga saja semua akan baik-baik saja, kata Susi cemas. Amin, ayo kita tidur lagi. Besok baru kita pikirkan solusinya, jawab Rendra mulai membaringkan badan di kasur walaupun matanya tidak mau terpejam. Randy sampai di rumah setelah dijemput sama sopir mamanya. Dia masuk ke dalam rumah dengan bersiul-siul kecil tanda hatinya lagi gembira. Halo mama sayang, ucap Randy yang melihat mamanya duduk sambil nonton TV. Iya sayang kamu udah sampai. Gimana motor bututmu, tanya mama Diva. Udah aku suruh Pak Joko mengurus ma, jawab Randy. Bagus kamu jual aja motor butut atau ngak dimeseungkan. Buat repot aja tiap sebentar mogok. Apa kamu tidak capek? Tanya mama Diva.
Itu bukan motor butut, tapi motor antik pembawa keberuntungan mamaku sayang, kata Randy sambil berjalan menuju kamarnya. Kamu tidak makan dulu Ren, tanya mamanya. Ngak ma, aku udah makan bakso dengan cewek antik, jawab Randy tersenyum manis. Radit yang turun dari tangga mau ke dapur. Memberhentikan langkahnya ketika dia mendengar Randy mengatakan nama cewek antik. Dia tahu kalau cewek antik yang dimaksud Randy adalah Rania. Kenapa Randy bisa makan bakso dengan Rania, apa hubungan mereka? Batin Radit. Aku ke kamar dulu ya ma. Malam kakakku ganteng, ucap Randy ketika bertemu Radit di tangga. Randy naik ke lantai atas sambil bersiul-siul. Betapa senangnya hati adikmu. Seperti orang lagi jatuh cinta, kata Mama Diva sama Radit. Radit langsung pergi ke dapur. Kenapa kedua putraku sangat berbeda, ucap Mama Diva sambil berjalan menuju kamarnya. Koma tanda hubung 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 koma. Hari ini seperti biasa Rania berdiri menunggu Radit dari rumah di samping mobil. Tidak lama kemudian Radit keluar bersama mamanya. Pagi pak, pagi bu, sapa Rania sambil tersenyum. Jawab Radit dingin. Pagi Rania, jawab Mama Radit. Kemudian Rania membukakan pintu mobil untuk Radit. Radit berangkat dulu ya ma, ucap Radit sambil masuk ke dalam mobil. Iya sayang, hati-hati. Kamu jangan sampai lupa malam ini kita ada acara makan malam dengan keluarga Cynthia, kebetulan papamu juga pulang hari ini, kata Mama Radit mengingatkan. Iya Radit usahakan, jawab Radit. Mobil melaju meninggalkan rumah mewah Radit. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Radit diam, dia sibuk dengan melihat tabletnya. Kita langsung ke kantor pak, tanya Rania. Jawab Radit dingin. Ini bos sakit gigi ya, dari tadi jawabnya memem aja, batin Rania. Apa dia tidak menjelaskan tentang makan baksonya dengan Randy, batin Radit. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Rania memilih untuk diam dan fokus menyetir. Beberapa lama kemudian mereka sampai di kantor. Setelah Rania memarkirkan mobil, dia keluar untuk membukakan pintu Radit. Belum sempat Rania keluar tiba-tiba terdengar suara Radit. Kamu pergi makan bakso dengan Randy kemarin malam, tanya Radit tiba-tiba. Iya, maksud Pak Radit, jawab Rania sambil melihat ke arah Radit bingung. Oh iya saya makan bakso sama Tuan Randy, jawab Rania lagi. Apa segitu senangnya dia pergi sama Randy, batin Radit. Kalian kencan, tanya Radit selidik. Tidak, kami kebetulan ketemu saja, jelas Rania. Mana ada cuma kebetulan bisa makan bakso bareng, batin Radit. Radit langsung keluar mobil tanpa menunggu Rania membukakan pintu. Rania hanya bingung lihat tingkah Radit. Kenapa dia begitu? Apa Pak Bos lagi PMS? Gumam Rania sambil geleng-geleng kepala melihat Radit pergi. Sebelum Rania melangkah ke ruangannya, mobil Davin masuk ke parkiran. Tidak lama kemudian Davin keluar. Pagi Pak Davin, ucap Rania. Pagi Ran, kalau berdua gini ngak usah panggil Pak Ketuaan. Panggil seperti biasa saja, kata Davin setengah berbisik. Hehe, iya kak, jawab Rania lucu melihat tingkah Davin. Radit udah masuk ke kantor, tanya Davin. Udah kak, barusan, jawab Rania. Ya udah aku ke dalam dulu. Yang semangat ya, ucap Davin sambil berlalu. Iya kak, jawab Rania. Setelah Davin pergi Rania pergi ke ruangannya untuk meletakkan tas dan beristirahat menunggu perintah selanjutnya.